Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Oktavi Ramadhani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam. Harga terbentuk karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, mereka akan saling bekerja sama dan tolong-menolong dan menyebabkan terjadinya penerima dan memberi, dan itu akan menjadi terbentuknya suatu harga. Memasuki subtopik pertama, pengertian harga. Yang pertama, pengertian harga yang secara umum ada 3, yaitu harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu. Yang kedua, harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan kemanfaatan. Maka, apabila suatu barang memiliki manfaat yang tinggi, maka nilai tukar barang tersebut akan tinggi. Yang ketiga, harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Memasuki subtopik kedua, selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Philip Kotler berpendapat bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Yang kedua, Basu Swasta. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga, menurut Fandi Ciptono, harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberi pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Yang keempat, menurut Jaslim Saladin, harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Subtopik selanjutnya adalah peranan harga. Peranan harga secara umum dan yang utama ada 2, yaitu pertama, peranan alokasi dari harga. Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau aktivitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasi daya beli pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Yang kedua, peranan informasi dari harga. Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Selain itu, harga yang memiliki peran bagi perekonomian, konsumen, dan perusahaan. Ini adalah peranan harga menurut Fandi Ciptono. Yang pertama, bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, bagi konsumen. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra perusahaan, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk sering kali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas yang tinggi, terutama dalam kategori spesial produk. Yang ketiga, bagi perusahaan, harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan.
Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang dijualnya. Subtopik selanjutnya adalah tujuan penetapan harga. Yang pertama, berorientasi pada laba. Kedua, berorientasi pada volume. Ketiga, berorientasi pada citra. Yang keempat, stabilisasi harga. Yang pertama yaitu berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimalisasi laba sangat sulit dicapai karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimal. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Nilai penjualan. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop, dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar. Yang ketiga, berorientasi pada citra. Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Subtopik selanjutnya adalah metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berbasis permintaan. Kedua, penetapan harga berbasis biaya. Ketiga, penetapan harga berbasis laba. Keempat, penetapan harga berbasis persaingan. Yang pertama, penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli, kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, dan segmen-segmen dalam pasar. Kedua, penetapan harga berbasis biaya. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Yang ketiga, penetapan harga berbasis laba. Metode ini menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Untuk yang tadi, penetapan harga berbasis biaya yaitu metode faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Yang keempat,
penetapan harga berbasis persaingan. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas 4 macam, yaitu customary pricing, above, at or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing. Subbab selanjutnya yaitu pengertian harga menurut Islam. Dalam perspektif Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran serta keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply dan demand. Namun, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga. Bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekankan dan merugikan konsumen. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang di mana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Subbab selanjutnya yaitu landasan hukum penetapan harga. Yang pertama ada dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menyalahkan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini, masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu. Yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepas, serta yang memberi rizki. Dan aku berharap dapat berjumpa dengan Rabbku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku lantaran kezaliman yang aku lakukan pada jiwa dan harta kalian. Jadi, seorang penguasa tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap manusia, namun secara syar'i tidak ada larangan baginya untuk menundukkan pasar dengan menetapkan harga tertentu dengan beberapa syarat, yaitu 1. Penetapan harga diberlakukan setelah melihat bahwa kebutuhan manusia mengharuskan hal itu. Yang kedua, tingginya harga barang yang melampaui batas disebabkan sedikitnya stok barang dan banyaknya konsumen atau peminat. Jika demikian keadaannya, maka pada dasarnya sebagaimana yang sudah diketahui dari beberapa dalil bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Jika nampak sesuatu yang mengharuskan untuk menetapkan harga, maka orang yang bertanggung jawab, yaitu penguasa, berhak turut campur dalam masalah ini. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud, bahwa Allah adalah zat yang mencabut dan memberi sesuatu, zat yang memberi rizki dan penentu harga. Disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama atau dalam sifat darurat. Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya. Subbab selanjutnya adalah pandangan-pandangan ulama mengenai penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, Abu Yusuf, ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar,
Ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan, yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta, menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif. Apabila terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi, dan juga sebaliknya. Apabila barang tersebut melimpah, maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli, dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli. Abu Yusuf mengatakan kadang-kadang memakan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang memakan yang sangat sedikit tetapi murah. Kedua, menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami secara rinci. Ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bahwa kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan olehnya sebagai jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan menciptakan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Ketiga, menurut Ibnu Khaldun. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Sementara itu, suplai bahan pokok di kota kecil relatif kecil. Karena itu, orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal. Naiknya disposable income dapat meningkatkan marginal propensity to consume terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah. Akibatnya, harga barang mewah meningkat pula. Pada bagian lain dari bukunya, Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia menyatakan ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang yang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Yang keempat, menurut Ibnu Taimiyah, perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.